Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Rimba, Prodi Ekonomi Syariah semester 5, Institut Para Hikmah Indonesia. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar operasional perbankan syariah pada mata kuliah praktek perbankan syariah yang diampu oleh Bapak Baso Akib Eskom MAK. Oke, langsung saja. Perkembangan perbankan Islam merupakan fenomena yang menarik di kalangan akademisi maupun praktisi dalam 20 tahun terakhir. Tak kurang dari IMF juga telah melakukan kajian-kajian atas praktek perbankan Islam sebagai alternatif sistem keuangan internasional, yang memberikan peluang upaya penyempurnaan sistem keuangan internasional, di mana belakangan ini dirasakan banyak sekali mengalami goncangan dan ketidakpastian yang akan menyebabkan krisis dan keterpurukan ekonomi akibat lebih dominan sektor finansial dibandingkan sektor real dalam hubungan perekonomian dunia. Yang kedua adalah konsep dasar ekonomi Islam. Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara korelatif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dengan hubungan sesama manusia. Ada 3 pilar pokok dalam ajaran Islam yang sebagaimana, yaitu adalah akidah, komponen ajaran Islam yang mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Allah, sehingga harus menjadi keimanan seorang muslim manakala melakukan berbagai aktivitas di muka bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan sebagai khalifah yang akan mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah syariah. Komponen syariah ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seseorang muslim, baik dalam bidang ibadah maupun dalam bidang muamalah, yang merupakan aktualisasi dari akidah yang menjadi keyakinan, sedangkan muamalah sendiri meliputi sebagai bidang kehidupan antara lainnya yang menyangkut ekonomi atau harta dan perniagaan disebut muamalah maliyah. Yang ketiga adalah akhlak. Landasan perilaku dan kepribadian yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariat dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya, sehingga disebut memiliki akhlakul karimah, sebagaimana hadis dari Nabi yang menyatakan, tidak sekiranya aku diutus kecuali untuk menjadikan akhlakul karimah. Cukup banyak tuntunan Islam yang mengatur tentang kehidupan ekonomi umat. Antara lainnya itu adalah Islam menempatkan fungsi uang semata-mata sebagai alat tukar menukar, bukanlah sebagai komoditi, sehingga tidak layak diperdagangkan, apalagi mengandung unsur ketidakpastian atau dalam spekulasinya itu adalah gar, sehingga yang ada adalah bukanlah harta, bukanlah harga uang, apalagi dikaitkan dengan berlalunya waktu, tetapi nilai uang untuk menukar dengan barang. Riba dalam segala bentuknya dilarang, bahkan dalam ayat Al-Quran riba yang terakhir itu surah Al-Baqarah ayat 278 sampai 279 secara tegas dinyatakan sebagai, hai orang-orang yang beriman, takutlah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba untuk jika kamu orang yang beriman. Kalau kamu tidak memperbuat, ketahuilah ada peperangan dari Allah dan Rasulnya terhadapmu.
Dan jika kamu bertaubat, maka untuk pokok-pokok hartamu kamu tidak akan mengenainya dengan tidak pula teraniaya. Larangan riba juga terdapat dalam ajaran Kristen, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru, yang pada intinya menghendaki pemberian pinjaman pada orang lain tanpa meminta bunga sebagai imbalan. Meskipun masih ada sementara pendapat khusus dari Indonesia yang masih meragukan apakah hubungan bank termasuk riba atau bukan, maka sesungguhnya telah dijadikan kesepakatan ulama. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai tentang prinsip operasional perbankan syariah. Dengan penjelasannya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.